Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akmal Febrian dari kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Guntur Nadi nomor absen 13. Pada video kali ini saya akan membahas materi usaha dan energi yang terdapat pada katalog fisika. Langsung saja kita simak pembahasannya. Yang pertama yaitu usaha. Usaha adalah kata yang sudah tidak asing lagi di kehidupan kita, karena kata usaha sering digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Misalkan, Rani berusaha mempercepat laju sepedanya agar tidak terlambat sampai di sekolah. Rama memperkuat tarikannya agar talinya putus. Saat mendorong meja pun juga dikatakan usaha. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengupas komponen-komponen dari usaha yang dilakukan. Berikut adalah penjelasannya. Sebenarnya apa itu usaha? Usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Usaha yang dilakukan suatu objek didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Kemudian usaha dinotasikan dengan W yang merupakan singkatan bahasa Inggris dari work yang berarti kerja. Satuan usaha adalah joule yang didefinisikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk memberi gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Oleh sebab itu, 1 joule sama dengan 1 Newton meter. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali X, di mana W adalah usaha yang dilakukan dengan satuan joule, F gaya yang diberikan dengan satuan Newton, kemudian X adalah jarak perpindahan objek dengan satuan meter. Nilai usaha dapat berupa positif atau negatif tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Jika gaya yang diberikan pada objek berlawanan arah dengan perpindahan, maka usaha yang diberikan bernilai negatif. Jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan, maka objek tersebut melakukan usaha positif. Usaha dan komponennya. Jika gaya yang diberikan pada objek membentuk sudut, maka persamaannya adalah sebagai berikut. W sama dengan F kali cos theta kali S, di mana theta sudut yang dibentuk gaya terhadap perpindahan. Usaha juga dapat bernilai 0 atau objek tidak melakukan usaha jika yang pertama, diberikan gaya namun tidak terjadi perpindahan. Yang kedua, gaya yang diberikan tegak lurus dengan perpindahan cos 90 derajat sama dengan 0. Kedua yaitu energi. Energi merupakan salah satu konsep paling penting dalam ilmu pengetahuan. Energi tidak dapat didefinisikan secara ringkas saja. Akan tetapi pada materi kali ini, karena energi berhubungan dengan usaha, maka energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi gerak yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani kinetikos yang artinya bergerak. Jadi, kita pasti tahu kalau setiap benda yang bergerak, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Rumus energi kinetik sama dengan EK sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik benda dengan satuan joule, M massa benda satuan kilogram, V kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Usaha merupakan besarnya energi. Pada konteks ini, usaha merupakan perubahan energi. Hubungan usaha dengan energi kinetik dinotasikan dengan W sama dengan delta EK sama dengan setengah M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat, di mana W sama dengan usaha yang dilakukan benda dengan satuan joule, EK perubahan energi kinetik dengan satuan joule, V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat sama dengan perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu energi potensial. Saat benda bergerak dapat dikatakan memiliki energi kinetik, akan tetapi benda juga kemungkinan memiliki energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Salah satu contoh energi potensial adalah energi potensial gravitasi atau selanjutnya kita sebut energi potensial.
Energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Rumus EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP energi potensial benda, kemudian M adalah massa benda, kemudian H adalah ketinggian benda. Yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gaya gerak. Nah, kedua tipe energi di atas yaitu energi kinetik dan energi potensial merupakan bagian dari energi mekanik. Persamaan energi mekanik adalah sebagai berikut. EM sama dengan EK plus EP. Di mana energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan atau tetap pada setiap titik lintasan benda. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Ada dua syarat untuk kita bisa mengatakan suatu gaya itu usaha atau bukan, yaitu yang pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berpindah sejauh jarak tertentu. Yang kedua, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah pemindahan. Energi yaitu suatu ukuran kesanggupan benda tersebut untuk melakukan suatu usaha. Satuan untuk mengukur energi adalah Joule dengan simbol J besar. Penerapan usaha dan energi dalam kehidupan sehari adalah sebagai berikut. Mendorong meja, melempar bola, mengangkat ember, mendorong sepeda, karet ketapel, olahraga terjun payung, dinamometer, dan lain sebagainya. Demikian adalah pembahasan materi tentang usaha dan energi. Apabila adalah salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.